Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan Pak Mufid. Alhamdulillah, sebelumnya saya tanyakan dulu kabarnya bagaimana hari ini. Tetap semangat ya. Semoga kesehatan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin, amin. Hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang kemarin sudah kita buka di buku tematik ya, tapi kita lanjutkan hari ini dengan video pembelajaran. Alhamdulillah, Pak Mufid berkesempatan membuat video untuk kalian semua. Semoga dengan video ini bisa mempermudah kalian untuk memahami materi ciri-ciri makhluk hidup. Ini ada di pembelajaran 1, tema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia nih. Nah, nanti bisa dipersiapkan untuk tugasnya di buku catatan bahasa Indonesia. Mari untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja buka materi ini mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Baik, sebelum kita membahas ciri-ciri makhluk hidup, kita harus tahu dulu jenis makhluk hidup. Nah, adik-adik atau teman-teman, jenis makhluk hidup itu ada 3 ya. 1, manusia seperti kita sendiri ini ya, manusia. Yang kedua, tumbuhan, segala macam tumbuhan, entah itu rerumputan, pohon-pohon ataupun alang-alang, semua yang termasuk tumbuhan termasuk makhluk hidup. Yang ketiga, yang termasuk jenis makhluk hidup adalah hewan yang mungkin ada di sekitar kita ya, hewan-hewan entah itu kucing maupun nyamuk, semut dan lain-lain. Nah, perlu diketahui teman-teman, manusia itu merupakan makhluk yang paling sempurna dari segala jenis ciptaan Allah ya. Walaupun tidak ada manusia yang sempurna, tapi manusia termasuk ciptaan Allah yang paling sempurna. Kita patut bersyukur kita tergolong dari jenis manusia ya. Di antaranya manusia itu memiliki akal pikiran, tidak seperti hewan dan tumbuhan yang biasanya mengandalkan pada instingnya. Baik teman-teman, lanjut ke slide berikutnya. Amati gambar berikut ini teman-teman. Nah, ini ada kelinci yang sedang makan, ada batu, ada manusia yaitu bapak dan anak yang sedang berjalan-jalan, ada air di sini, air laut, ada pohon atau tumbuhan di situ ya, sini. Kemudian ada ini besi, ya, potongan besi di sini. Nah, pertanyaannya, dapatkah teman-teman sekalian membedakan mana yang merupakan makhluk hidup dan mana yang merupakan benda mati? Nah, bisa enggak? Nah, sebelum menjawab, kita simak slide berikutnya. Sesuatu dikatakan sebagai makhluk hidup. Ingat ya, sesuatu disebut atau dikatakan sebagai makhluk hidup apabila 1, bernafas. Nah, ingat, manusia ataupun makhluk selalu bernafas, walaupun caranya berbeda-beda ya. Akan kita bahas di video selanjutnya mengenai pernafasan makhluk hidup. Kemudian sesuatu dikatakan sebagai makhluk hidup apabila bergerak. Yang ketiga, butuh makan maupun minum. Yang keempat, tumbuh. Yang kelima, berkembang biak. Yang keenam, menanggapi rangsang. Untuk lebih lanjut, pernafasan, pergerakan, jenis makanan, cara berkembang biak, pertumbuhan, dan menanggapi rangsang akan kita jelaskan lebih lanjut di video-video berikutnya. Baik, lanjut ke slide berikutnya. Jadi itulah ciri-ciri makhluk hidup ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang sudah saya sebutkan ini ada 6. Baik, sekarang teman-teman bisakah memilah dan memilih mana yang makhluk hidup, mana yang benda mati? Coba dipilih sendiri, mana yang merupakan makhluk hidup, mana yang benda mati, berdasarkan ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi. Baik, daripada susah-susah, kita analisa saja. Kita analisa. Analisa yang pertama, gambar kelinci. Saya sebutkan atau saya jawab, kelinci
termasuk makhluk hidup, bukan benda mati. Alasannya kenapa? Karena kelinci butuh makan, kelinci juga bergerak ke sana kemari, biasanya dengan meloncat ya, ataupun berjalan dengan lamban. Kalau berjalan cepat biasanya dia meloncat. Kelinci juga tumbuh. Nah, kelinci dari pertama lahir itu kan pasti ukurannya kecil, kemudian lama-kelamaan menjadi lebih besar dan lebih besar sehingga menjadi kelinci dewasa. Itu ya. Kemudian analisa berikutnya, sekelompok batu. Batu termasuk benda mati. Alasannya apa? Karena batu tidak makan atau minum, tidak tumbuh dan lain-lain. Kita tahu sendiri ya, tidak mungkin ada batu yang butuh makan. Tidak mungkin ada batu yang tumbuh. Misalnya kita ambil sebuah batu, kita taruh di suatu tempat, dari hari ke hari ukurannya pasti juga segitu terus, tidak mungkin bertambah tinggi, bertambah besar, bertambah berat dan lain-lain. Kalau ada yaitu namanya batu ajaib ya. Oke, teman-teman, sekarang di akhir sesi dari video ini ya, sekarang aku tahu dan harus bisa jenis-jenis makhluk hidup, yaitu makhluk manusia, tumbuhan, dan hewan. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri ya, yang paling penting ini. 1. Membutuhkan makan atau minum, bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, dan menanggapi rangsang. Kemudian saya juga bisa menganalisa antara makhluk hidup dan benda mati, bisa membedakan ya. Nah, untuk berikutnya ada tugas nih yang harus dikerjakan di rumah nanti. Yang pertama, nanti dikerjakan di buku tulis bahasa Indonesia, tinggal disalin saja, jangan lupa dikasih nama, nomor kelas, dan judulnya tugas pokok ya, atau wajib bahasa Indonesia. Nomor 1, tulislah 6 ciri-ciri makhluk hidup. Gampang sekali, tinggal nulis yang tadi disebutkan ya. Kemudian lanjutkan menganalisa gambar yang tersedia. Klasifikasikan apakah termasuk makhluk hidup atau benda mati, dan berikan alasannya, seperti contoh yang di bawah ini. Nah, di bawah ini, kalau ini ada gambar termasuk apa, alasannya apa. Nah, nanti sisanya ini tidak usah digambar, tinggal ditulis saja. Misalnya di sini kelinci, tulis saja kelinci sama dengan kelinci termasuk makhluk hidup. Nah, jadi tidak perlu digambar ya. Sisanya ada 4 tadi, ada gambar manusia, ada gambar air, tumbuhan, besi. Itu nanti kalian klasifikasikan apakah termasuk makhluk hidup ataukah benda mati, dan berikan alasannya seperti gambar seperti ini ya. Nah, formatnya nanti mungkin seperti ini ya. Nah, misalnya tugas bahasa Indonesia, jangan lupa kasih nama ya, nama siapa, kemudian nomor absen, ada lagi kelas. Tuh, nanti ditulis dulu, jangan lupa. Kalau perlu dikasih tanggal harinya. Kemudian diklasifikasikan, misalnya tadi sisanya manusia, tidak usah digambar manusia, sama dengan manusia termasuk makhluk hidup, misalnya seperti ini jawaban kalian. Bawahnya dikasih alasannya ya, karena manusia membutuhkan makanan misalnya, dan manusia bla 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 bla. Gini, cukup seperti ini aja nanti ya. Jawaban kalian nanti di buku seperti ini. Oke. Untuk penutup, selamat belajar teman-teman sekalian. Perbaiki ibadah selalu, jaga kebersihan, rajin cuci tangan. Setelah main harus cuci tangan yang bersih. Hati-hati dalam bermain, tidak boleh sembarangan ya.
Makan makanan juga harus yang bergizi, sayur mayur. Makanan bergizi tidak harus yang mahal ya, tapi makanan bergizi adalah makanan yang kaya akan vitamin seperti bayam, daun-daun lainnya. Yang tetap semangat walaupun belajar di rumah. Sekian video kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.